Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas lagi tentang soal TKA Matematika SD untuk part 12. Nah, di sini kita akan membahas operasi bilangan dan luas bangun datar. Soal 1. Pak Rudi memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 meter dan lebar 25 meter. 3/8 bagian kebun ditanam jagung. Berapakah meter bujur sangkar luas kebun yang tidak ditanam jagung? Apakah A 552,5 meter bujur sangkar, ataukah B 579,4 meter bujur sangkar, ataukah C 600,5 meter bujur sangkar, atau 654,7 meter bujur sangkar? Kita jawab. Luas kebun adalah panjang kali lebar. Karena di sini ada panjang dan ada lebarnya, maka kita katakan luas kebun itu adalah panjang kali lebar, atau 40 kali 25 itu sama dengan 900 meter bujur sangkar. Kemudian luas kebun yang ditanam jagung adalah 3/8, berarti 3/8 dari 900 meter bujur sangkar. Selanjutnya kita kali 3 kali 900, karena 900 kali 3 ya, 900 kali 3 atau 3 kali 900 bagi 8 itu sama dengan 2700/8. Nah, untuk membagi ini kita bisa mencoba memakai cara seperti ini ya. 2700 bagi 8. Kunci adalah kita mencari perkalian yang mendekati 27 atau sama dengan 27 ya. Dan tidak ada lagi yang lebih mendekati dari itu. Kalau kita pakai 3, kalau 24 ya. 3 kali 8, 24. Kalau kita pakai 4, 4 kali 8, 32. Itu berlebih. Maka yang kita ambil adalah 3. 3 kali 8, 24. Nah, ini selanjutnya kita kurang. 27 kurang 24 berarti 3. Kemudian nolnya ke bawah 2 ya. Kemudian 300 bagi 8. Kita lagi cari perkalian yang 8 yang mendekati 300. Kita cari adalah 3. 3 kali 8, 24. Kalau 4, 32 kan berlebih ya. Berarti 3. 3 kali 8 kembali 24. Kemudian kita kurang, hasilnya adalah 6. Kemudian muncul lagi 60, jadi nolnya ke bawah lagi. Nah, sekarang 8 bagi 60. Kita cari perkalian 8 yang menghasilkan sama 60 atau dekat dengan 60. Yang paling dekat yaitu 7 ya. 7 kali 8, 56. Karena kalau 8 kali 8, 64 lebih ya. Jadi 7. 7 kali 8, 56. Kemudian kita kurang, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang 4 tidak bisa lagi dibagi 8. Maka hasilnya adalah 337, 4/8. Nah, sekarang 4/8 itu sama saya kalau 1/2. Kalau bilang 4/8 kita masing-masing bagi 4, hasilnya adalah 4 bagi 4, 1. Kemudian 8 bagi 4, 2. Atau sama dengan 1/2. Nah, 1/2 itu adalah 0,5. Sehingga luas yang ditanami jagung itu adalah 337,5. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas kebun yang tidak ditanami jagung. Artinya, luas kebun dikurang dengan luas kebun yang ditanami jagung. Ya, luas kebun yang tidak ditanami jagung sama dengan luas kebun dikurang luas kebun yang ditanami jagung. Artinya, 900 dikurang 337,5 atau sama dengan 562,5 meter bujur sangkar. Berarti jawaban yang cocok adalah bagian A. Ya, kelupaan tulis meter bujur sangkar sini ya. Adalah 562,5 meter bujur sangkar. Selanjutnya nomor yang kedua. Itu kita akan membahas lagi tentang aritmatika sosial dasar. Nomor 2. Sebuah toko buku memberi diskon bertingkat 20%, lalu tambahkan 20% dari harga setelah diskon pertama. Jika harga awal sebuah buku 150.000, berapakah harga akhirnya? Apakah A 87.000, apakah B 98.000, apakah C 102.000, atau D 123.000? Nah, jawab. Harga diskon pertama berarti kita kali 150 kali 20% atau 150.000 kali 20/100. Jadi 20% itu sama dengan kita tulis 20/100.
Kemudian kita bagi ya. Nah, kita bagi, maksudnya kita bagi ini menjadi 150 kali 1000. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan mencoret sebagian nol dari ini, dari banyaknya nol di sini. Kita coret 2, maka nolnya kita coret 2. Hasilnya adalah tinggal 150 kali 10. Jadi tinggalkan dicoret nolnya 2 di sini. Maka di sini tinggal 1 nol atau bisa dikatakan 10. Kemudian dikali 20. Tentunya 150 kali 10 kali 20 itu bisa kita tulis lagi 150 dibagi lagi menjadi 2. Jadi 115, 15 kali 10. Kemudian kali 10, 20 kita bagi 2 lagi menjadi 2. Kali 2 kali 10. Itu supaya kita bisa mengelompokkan, kemudian kita bisa mempermudah perkaliannya. Jadi 15 kali 2 kali 10 kali 10. Jadi kita pindahkan 2 ke dekat 15 ya. Jadi hasilnya sama karena pada perkalian itu berlaku hukum komutatif. Misalnya 3 kali 4 itu sama saja kalau kita tulis 4 kali 3. Hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. 15 kali 2 adalah 30. Kemudian 10 kali 10 adalah 100. Kali 10 lagi adalah 1000. Maka di sini tulis 30 kali 1000. Nah, 30 kali 1000 itu sama dengan 30.000. Jadi kalau ada uang 1000-nya sebanyak 30, itu sama saya kalau kita tulis 30.000. Selanjutnya, harga setelah diskon pertama berarti 150.000. Yang tadi pertama dikurang diskonnya 30.000 itu sama dengan 120.000. Berarti ini adalah harga setelah diskon pertama. Kemudian ada lagi lalu tambahkan 15% dari harga ya setelah diskon. Ya, ini adalah setelah diskon. Berarti harga diskon kedua adalah 120 kali 15%. Atau kita pakai seperti ini lagi ya. 110.000 kali 15 per 100. Atau kita buat seperti ini, 120 kali 100. Seperti tadi yang di atas, 150 kali 1000. Ini 120 kali 1000. Sorry, bukan 100, 1000. Kemudian kita coret lagi. Hasilnya adalah 12 kali 10. Ya, ini tadi 10 kali 10 ini 220 kita pecah menjadi 210 ya. Jadi 12 kali 10 kali 10-nya ini. Kemudian kali 15. Itu menjadi, kita kali 12 kali 15 ya. 12 kali 15. 5 kali 2, 10 nol, simpan 1. Nah, 2 kali 1, 2 tambah 1, hasilnya 30. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan hasil menjadi 180. Nah, berarti 12 kali 15 kali 180. Ini 12 kali 15, kita bisa dekatkan di sini. 12 kali 15 adalah 180, kemudian 10 kali 10 adalah 100. Sehingga yang ada perkaliannya adalah 180 kali 100. Nah, dengan mudah kita tambahkan nolnya lagi 2 menjadi 18.000. 1, 2, 3 nolnya berarti 18. Tambah nolnya 3 menjadi 18.000. Kemudian harga setelah diskon kedua itu adalah 120 dikurang 18.000 atau sama dengan 102 rupiah. Maka jawaban yang benar adalah bagian C, 100 Rp 102.000. Saja nomor yang ketiga, kita akan berbicara tentang aritmatika sosial dasar lagi. Ibu membeli 3,5 kg gula seharga Rp28 per kilogram. Jika ibu membayar dengan uang 150.000, berapa kembalian yang ibu terima? Apakah A 45.000, apakah B 52.000, apakah C 61.000, ataukah D 73.000? Kita jawab. Jumlah totalnya adalah 3,5 kg gula dikali 28.000 ya. Karena 28.000 adalah harga per kilogramnya. Karena diambil 3,3 gram, 3,5 kg, maka 3,5 kali 28.000 atau sama dengan 98.000. Jadi bisa dikali ya, 28.000 kali 3,5. Saya tidak pertunjukkan di sini. Kita dianggap sudah bisa ya, bisa memakai dengan cara yang seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian sisa uang adalah 150.000 dikurang 98.000. Hasilnya adalah 52.000. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B ya, 25.000. Sorry, 52.000. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang statistika dasar ya. Sorry berlibat ya. Nomor yang keempat.
Data tinggi badan dalam centimeter 10 siswa 130, 132, 135, 30, 138, 132, 130, 135, 130, 132. Jadi ada 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modus dari data tersebut adalah apakah A132, B135, C130 atau D138. Nah, yang perlu kita ketahui adalah arti modus itu sendiri. Modus adalah nilai atau data yang sering muncul di antara semua data yang ada. Kita jawab ya. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, kita lihat, kita warna yang sama. 130 sama ini 130, ini sama 30, 130 ada 4. 135 ada 2, 132 ada 3. Sehingga yang paling banyak muncul adalah 130 karena dia yang paling banyak. Ini yang paling banyak muncul ya. 130, 1, 2, 3, 4. Kemunculannya lebih banyak dari yang lain. Nah, jawaban yang cocok adalah bagian C, 130. Mudah kan untuk menjawabnya dengan model soal seperti ini. Jadi ini model soal sedang saja. Kemudian nomor yang kelima. Kita akan mempelajari tentang perbandingan. Perbandingan uang A berbanding B sama 3 banding 4. Dan uang B banding C adalah 2 banding 5. Jika selisih uang A dan C adalah 700.000, berapakah jumlah uang mereka bertiga? Apakah A 1,6 atau 1.600.000? Apakah B 1.700.000? Apakah C 1.800.000 atau D 1.900.000? Kita jawab. A berbanding B adalah 3/4. Kemudian B berbanding C adalah 2/5. Nah, agar B-nya sama perbandingannya, maka perbandingan kita kali 2 semua. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 2 kali 5 adalah 10. Atau B berbanding C sama dengan 4 berbanding 10. Sehingga kalau kita deretkan, A berbanding B berbanding C sama dengan 3 berbanding 4 berbanding 10. Selanjutnya, A berbanding C adalah 3 berbanding 10 dari sini ya. Kalau kita lihat. Kemudian, selisih bagiannya adalah 10 dikurang 3 ya. Jadi ada bagiannya C10. Perbandingannya kemudian ini berbandingnya 3 saja bagian. Sehingga 10 dikurang 3 adalah 7 bagian selisihnya. 7 bagian itu kalau di kan di sini tadi di selisihnya itu berarti ada 700.000. Berarti 7 bagian itu harganya 700.000. Atau satu bagian itu adalah 700.000 per 7 atau sama dengan 100.000. Jadi satu bagian itu harganya 100.000. Jadi kalau kita kumpulkan semuanya berarti bagian A itu adalah 3, bagian B adalah 4, kemudian bagian C adalah 10. 3 tambah 4 tambah 10 adalah 17, berarti ada 17 bagian. Nah, sedangkan di sini satu bagian adalah 100.000. Jadi kita tinggal mengalikan saja. Totalnya adalah 17 kali 100.000 sama dengan 1.700.000. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian B. Rp 1.700.000. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.